Assalamualaikum semuanya. Jagung Hawaii modal cuma 15.500, jadinya 7 porsi. Ini tuh per porsi kalau pakai keju kayak gini tuh biasanya 6.000 rupiah ya teman-teman ya. Bukan Restar RF kalau nggak bisa meminimalis produk ini. Ini tuh bisa banget dijual 5.000 walaupun udah ada kejunya ya. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, wajib banget tonton sampai habis. Kalau kemarin judulnya tuh mangga lagi murah-murahnya, sekarang ini tuh judulnya jagung lagi murah-murahnya teman-teman. Di tempat aku tuh jagung murah banget ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, isi 3 piece dan ini tuh lumayan tua gitu loh teman-teman. Ini tuh harganya cuma 3.500. Kemarin aku beli yang agak muda-muda gitu, isi 3 harganya cuma 3.000. Jadi tergantung kalian aja ya, pintar-pintar milih. Kalian bisa milih nggak di pasar. Kalau kalian beruntung harganya bisa jauh lebih murah ya teman-teman ya. Ini di sini untuk satu resep yang aku buat ini, aku butuhnya 3 buah jagung kayak gini ya. Biasanya kalau beli jagung di tempat aku itu tuh dibungkusin 3-3 gitu teman-teman. Kemarin kalau lagi mahal harganya bisa satu bungkus tuh 8.000, cuman sekarang itu lagi murah banget. Satu bungkus isi 3 harganya cuma 3.000 sampai 3.500. Pokoknya tergantung kalian milih tempatnya aja teman-teman. Coba dong komen di tempat kalian sekarang jagung harganya berapa. Ini untuk jagungnya aku bakalan serut random aja ya, jadi nggak perlu dipipil satu-satu, cukup diserut aja seperti ini. Kalian bisa lihat aja sendiri di video ya teman-teman ya. Di bawah jangan lupa dikasih alas biar dia tuh nggak geser-geser. Ini aku kasih alas jadi lebih simple gitu loh teman-teman. Dan dipasang lagi pisau yang kalian pakai tuh pisau yang tajam biar hasilnya tuh bagus dan nggak berantakan. Kalau teman-teman pengen kembaran pisau set seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi langsung aja klik link yang aku kasih ya teman-teman ya. Pisau set ini tuh isinya 7 piece, harganya di bawah 100.000. Kapan lagi kita dapetin pisau yang kokoh, cantik dan menurut aku estetik ini tuh di bawah 100.000 ya teman-teman ya. Lanjut, selesai diserut jagungnya, langsung aja kita masukin ke dalam panci. Dipasin lagi, tadi jagungnya sebelum diserut udah dicuci bersih ya teman-teman ya. Ini punya aku tadi udah aku cuci bersih dan sorry banget gak aku tunjukin pas nyucinya. Lanjut, kita langsung aja tambahin air kurang lebih 500 ml. Setelah airnya masuk, kita langsung aja masak ya. Kalau teman-teman punya daun pandan, boleh banget ditambahin 1 lembar daun pandan. Kebetulan aku ada ya teman-teman ya, jadi aku pakai. Tapi kalau teman-teman gak ada bisa di skip. Tapi menurut aku diusahain ada ya teman-teman ya, biar jagungnya itu wangi. Ini daun pandannya aku ikat biar dia nggak berantakan. Lanjut, di sini aku ada 1 sendok teh garam. Sambil nungguin dia mendidih, aku bakalan buat pengentalnya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku ada tepung maizena. Untuk tepung maizenanya kurang lebih aku pakai 3 sendok makan. Kalian bisa lihat sendiri 3 sendok makannya aku tuh kayak nggak penuh gitu loh. Jadi jangan banyak-banyak, takutnya nanti kalau kebanyakan tepung dia terlalu kental. Aku bakalan mix pakai tepung tapioka ya teman-teman ya, biar dia tuh lebih kayak lembut gitu loh teman-teman. Untuk tapiokanya aku pakai 1 sendok makan aja. Setelah itu kita aduk merata. Setelah merata, ini cara ngecerinnya tuh aku pakai adonannya ya teman-teman ya. Jadi air yang ada di panci itu tuh aku pakai buat ngecerin si tepungnya ini. Kalian bisa lihat aja sendiri di video cara aku ya. Ini aku masukin airnya, keadaan airnya belum mendidih. Jadi kalau airnya belum mendidih kayak gini tuh dia nggak bakalan menggumpal teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh gampang banget ngelarutinya. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, bisa pakai air baru ya, jadi nggak harus pakai air adonan. Ini kita aduk aja. Untuk kekentalannya disesuaikan aja. Kalau menurut kalian udah pas, kita langsung aja tunggu sampai si jagungnya ini mateng ya. Ini kalau jagungnya udah mateng, kita langsung aja siapin gula ya teman-teman ya. Di sini aku bakalan tambahin gula kurang lebih 200 gram. Kalau teman-teman gak suka terlalu manis, untuk gulanya boleh pakai 150 gram aja. Ini setelah gulanya masuk, kita aduk, kita masak sampai si gulanya larut ya. Kalau gulanya udah larut dan jagungnya juga menurut kalian udah mateng, kita bisa langsung aja masukin pengental yang udah kita siapin tadi ya. Kita kecilin apinya teman-teman. Jadi sebelum kita masukin pengentalnya, dipastiin lagi apinya bener-bener kecil biar dia tuh nggak ngegumpal gitu teman-teman. Jadi kita tuh masukinnya tuh sambil tuang sambil aduk gitu loh.
Kalian bisa lihat di video, aku tuh nuanginnya tuh sambil aku aduk gitu loh. Kita tuang dan sambil siap-siap diaduk biar dia tuh hasilnya nggak bergerindil ataupun menggumpal. Dipasin lagi dan lagi. Ini langsung diaduk cepet teman-teman, biar dia tuh nggak ngendap di bawah. Dan untuk apinya seperti yang aku sampaikan, jangan gede-gede biar dia tuh nggak cepet mateng, biar nggak cepet mengental. Pokoknya diaduk terus aja sampai semuanya tuh tercampur rata. Kalau menurut kalian udah mengental dan udah tercampur rata juga, kalian bisa langsung aja matiin kompornya ya. Ini tuh kalau udah dimasukin pengental, masaknya tuh nggak butuh waktu lama teman-teman. Pokoknya asal dia merata dan udah mengental kayak gini, langsung aja dimatiin kompornya. Kita tunggu sampai dia bener-bener dingin. Kalau udah dingin, kita langsung aja siap eksekusi. Sebenarnya kalau kalian jualan cukup kayak gini aja ya, langsung dipindahin ke dalam wadah. Cuman karena aku nggak jualan ya teman-teman ya, jadi kita langsung aja racik-racik di sini. Di sini untuk cupnya aku pakai 12 oz. Ini tuh agak kecil, tapi menurut aku nggak kecil-kecil banget teman-teman. Cocok kalau kita jualan minuman harga 5.000. Lanjut, aku bakalan masukin jagungnya dulu, kurang lebih setengah centong gede ini ya teman-teman ya. Jadi centongnya tuh jangan penuh-penuh gitu. Lanjut, kita kasih es batu yang agak lumayan full. Jadi nanti isinya tuh nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman ya, tapi ini tuh pas banget. Lanjut, setelah es batu kita tuang lagi jagungnya, sama aku pakai setengah centong lagi. Kalau menurut kalian es batunya kurang, ini boleh ditambahin ya, tapi saran dari aku di awal tadi es batunya langsung aja dibanyakin, nggak masalah. Lanjut, di sini untuk kental manisnya aku pakai merek Cap Enak. Kenapa aku pakai merek ini teman-teman? Karena ini tuh murah dan menurut aku lebih manis dari yang lain gitu loh. Di sini kental manisnya jangan terlalu banyak-banyak karena jagungnya kan udah manis ya teman-teman ya. Jadi aku di sini tuh kayak kental manisnya cuma buat pewarna aja sih sebenarnya, kayak sedikit banget lah pokoknya. Lanjut, toppingnya aku bakalan kasih keju secukupnya dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk kejunya opsional ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen meminimalis modal, kejunya di skip, tinggal ditambahin aja. Kalau teman-teman pengen nambahin keju ya ditambahin 1.000 boleh, atau enggak juga nggak apa-apa. Menurut aku modal 15.500 jadi 7 porsi, udah dikasih keju kayak gini, dijual harga 5.000 tuh masih untung gitu loh teman-teman. Tapi kalau kalian pengen untung lebih ya boleh lah, dijual 6.000 menurut aku juga masih worth it banget karena es jagung ini tuh enak banget. Untuk step by stepnya kalian bisa langsung aja lihat video ya teman-teman ya. Tadi di awal aku udah kasih stepnya, dan ini tuh simple banget dan menurut aku ini tuh enak teman-teman. Jadi nanti deh aku bakalan tunjukin ke kalian teksturnya tuh kayak gimana. Ini tuh kalau kita simpennya di luar ruangan, kalau masih fresh, ini kan fresh banget ya teman-teman ya. Jadi kayak baru buat banget gitu loh akunya. Dan ini itu tuh teksturnya kayak lembut-lembut gimana ya, kayak lembut kenyal kayak aci gitu teman-teman. Dan ini aku bakalan tunjukin ke kalian. Ini aku rekomen banget nikmatinya pas masih fresh kayak gini ya, belum masuk kulkas. Soalnya kalau udah masuk kulkas lembut-lembutnya itu hilang teman-teman. Tuh bentukannya kurang lebih seperti ini. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata suami aku, ini tuh tekstur sama rasanya mirip banget sama durian, cuman gak ada bau duriannya. Tapi inget ya teman-teman ya, tekstur itu tuh didapetin kalau es jagungnya ini masih fresh. Jadi kalau udah masuk kulkas, teksturnya udah hilang, udah nggak ada lembut-lembutnya. Jadi kalau kalian mau nyobain rasa durian ini, harus nyobain yang fresh. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.